Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Bola Nusantara. Tidak lupa kami selalu menyampaikan agar Anda dalam posisi sehat sehingga Anda bisa menjalani rutinitas setiap hari dengan sempurna, rileks, dan tentunya tidak lupa menonton tayangan dari kami di Bola Nusantara. Pemirsa, apa yang dilakukan Vietnam ketika mereka merayakan selebrasi mungkin bisa mengalahkan timnas Indonesia pada ajang Piala AFF tapi kayaknya berlebihan deh. Seperti yang trending mereka merayakan seolah-olah sudah menjadi juara Piala Dunia ya. Mereka menang atas timnas Indonesia dengan skor 1-0. Itu pun yang dilawan adalah bocil Indonesia. Wah, tapi si Nguyen Quan Im itu yang mencetak gol kemarin, seolah-olah sudah hebat, top Marco top. Nggak malu dia ya, ngagolin bola satu, itu pun di babak akhir dengan susah payah. Kita saksikan. Ya, malam kemarin dalam laga lanjutan AFF atau ASEAN Football Championship 2024, Indonesia yang harus bertanding ke kandang Vietnam mengalami kekalahan 1-0. Tapi menariknya, para penggemar justru tak merasakan kekecewaan. Sebaliknya, mayoritas para penggemar timnas seolah baik-baik saja. Lantas kenapa? Inilah ulasan menarik di balik fenomenal ajang AFF yang tak lagi dilihat para penggemar timnas sebagai ajang bergengsi. Gila, sampai naik forklift. Wah, selebrasi yang berlebihan. Ya, timnas Indonesia away ke markas Vietnam pada malam Senin kemarin. Stadion yang menjadi kandang mereka sangat dipenuhi ribuan supporter Vietnam. Supporter Vietnam sangat antusias ketika tim kebanggaannya akan menghadapi rival abadi mereka, yaitu timnas Indonesia. Namun, mereka tidak tahu yang dilawan timnya adalah tim U22 Indonesia. Sementara Vietnam menurunkan full tim senior mereka. Ia melihat jalannya pertandingan antara Indonesia versus Vietnam. Di babak pertama hingga babak kedua, skuad Garuda digempur habis-habis. Ya wajar, yang dilawan timnas Vietnam adalah pemain-pemain yang berumur 20 tahun ke bawah. Pengalamannya pun jauh jika dibandingkan dengan skuad timnas Vietnam. Dalam laga awal ke markas Vietnam, Rafael Struijk dan kawan-kawan harus takluk 1-0 atas tim tuan rumah Vietnam. Namun kita harus acungi jempol dengan pertahanan timnas Indonesia. Mereka, para pemain Vietnam yang dihuni pemain senior, justru cuma bisa membuat 1 gol saja ke gawang Indonesia. Bahkan yang paling disorot, sebelum laga, supporter Vietnam sempat melakukan ritual agar Indonesia kalah. Mungkin saking bergengsinya turnamen ini, apapun dilakukan untuk menang. Tak cuma itu saja, yang paling disorot di laga kemarin, terlihat Sintayong sedang mengukur dan meraba-raba ukuran lapangan. Ya, karena pada laga tersebut Vietnam menggunakan stadion klub Liga 2 Vietnam. Sintayong sedikit curiga dan menjaga-jaga akan kecurangan yang dilakukan pihak Vietnam. Ya, atas
Atas kekalahan ini, supporter Indonesia biasa-biasa saja. Tak ada rasa kecewa ataupun marah karena fans Indonesia sadar tim U22 ini dipersiapkan untuk SEA Games 2025. Ya, namun berbeda jika Sintayong menurunkan pool timnas senior. Sudah habis 10-0 gol yang akan membobol timnas Vietnam. Ya, berbeda dengan supporter Vietnam. Justru mereka sempat heboh ketika menang lagi melawan Indonesia, meski hanya melawan tim U22. Kemenangan mereka seperti juara Piala Dunia saja. Lihatlah, ribuan supporter Vietnam sampai turun ke jalan merayakan kemenangan atas Indonesia. Ya, bagi Vietnam, AFF adalah harga mati bagi bangsa mereka. Namun mayoritas penggemar timnas Indonesia bahkan berpikir bahwa kalah oleh Vietnam hal wajar. Bahkan tidak dibantai saja sudah bagus, terkhusus jika melihat bahwa Vietnam datang ke AFF ini dengan skuad terbaik mereka. Ya, tak tanggung-tanggung demi juara AFF, bahkan Vietnam sempat melakukan TC di Korea Selatan. Berbeda dengan Indonesia, hanya melakukan uji coba saja melawan Bali United. Itu pun bukan melawan tim senior Bali United. Ya, wajar sih para penggemar mereka menggila untuk merayakan kemenangan pertama mereka setelah 3 laga beruntun sebelumnya selalu kalah atas Indonesia. Sebagai info, laga Vietnam versus Indonesia ini adalah laga yang sangat dinantikan oleh para penggemar tim tuan rumah. Pemirsa, ya maklumlah, kayak buyaran pabrik ya mereka. Anggap aja mereka tuh pakai pabrik yang baru keluar dari kerjaan gitu. Ngapain bawa forklift segala? Mereka tuh memang menginginkan mengalahkan Indonesia dan keturutan, makanya mereka selebrasinya wah luar biasa. Tapi setelah dia tahu yang mereka hadapi cuman timnas muda Indonesia yang masih 20 tahun ke bawah ya, mereka sedikit digengsi dengan mengatakan kenapa tidak menurunkan skuad senior gitu. Bentar. Kalau kami ketemu senior timnas Indonesia, ya main di kualifikasi Piala Dunia gitu loh. Kan gitu. Kalau nggak mampu masuk kualifikasi Piala Dunia, ya sudah. Jangan mimpi ketemu timnas senior Indonesia. Kan seperti itu. Jawabannya gampang, silahkan main di kualifikasi Piala Dunia gitu. Nggak bisa, nggak nembus kualifikasi Piala Dunia. Ya sudah, main sama bocil-bocil aja cukup. Kita teruskan. Bahkan tiket laga kontra Indonesia bahkan sudah terjual habis jauh-jauh hari. Mereka sepertinya benar-benar ingin melihat timnas mereka menang atas Indonesia, terkhusus setelah selalu kalah atas Indonesia, di mana dalam laga 3 terakhir mereka kalah 1-0 di Piala Asia Qatar, kalah 1-0 di GBK, dan terakhir sebelum laga semalam mereka kalah di kandang sendiri dengan skor 3-0. Seperti sudah dijelaskan di awal bahwa meski kalah para penggemar timnas mayoritas tidak masalah dalam artian bisa menerima kekalahan ini tanpa marah-marah. Bahkan sebagian fans Indonesia menyebut Vietnam melawan tim skuad C, bukan timnas senior, jadi wajar saja. Bayangkan jika timnas senior Indonesia melawan Vietnam, sudah habis mereka dibobol Indonesia. Namun masa iya sekelas Chai Ijes yang bermain di Serie A Italia, sekelas Mitch Heger, hingga sekelas Kevin Dix bermain di turnamen sekelas AFF? Tentu resikonya sangat tinggi karena AFF dikenal sebagai liga terkam di ASEAN. Ya, sangat disayangkan jika skuad mewah ini harus diturunkan di turnamen yang super keras ini. Biarkan tim utama Indonesia mempersiapkan untuk menghadapi pertandingan paling bergengsi di dunia, bukan di ASEAN. Nederland we tackle some tulike for mensen in Indonesia and
I think they have a lot. They're a good dynamic team. They can play very well football and they like to press forward. Sekiranya memang ada alibi ataupun argumen ya, timnas senior Indonesia memang mempersiapkan untuk melanjutkan di kualifikasi Piala Dunia, menemui Australia, Cina, Bahrain, dan terakhir Jepang. Ya itu memang nyata, itu memang benar gitu loh. Jadi bukan mengada-ngada. Jadi kalau timnas senior Indonesia minta diturunkan di AFF, ya tunggu dulu. Masa iya sih orang ganteng-ganteng, orang pinter-pinter mau main tarkam kan gitu loh. Beda kelasnya sudah sangat jauh sekali. Itu pun nggak jamin keselamatan. Kan di AFF ku kan bukan soccer, tapi kungfu soccer seperti itu. Istilahnya tuh kungfu berbalut sepak bola. Jadi ya hati-hatilah. Nanti kalau pemain timnas Indonesia yang senior, yang imut-imut, ganteng dan profesional itu celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Presiden AFF ditukar sama Nguyen. Tak ya. Itu. Aduh. Pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, mohon maaf kalau sekiranya kami membawakan acara ini sambil ketawa-ketawa, ya senang seperti itu. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya, para pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada. Sekali lagi, yang terpenting Anda dalam keadaan sehat selalu, bisa beraktivitas, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.